Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Asa Chelsea untuk memboyong Jules Koundé dari Sevilla kandas. Dikutip The Guardian, tawaran Chelsea senilai 55 juta euro untuk Koundé telah ditolak, dengan Sevilla bertahan dengan 65 juta euro untuk aset berharga milik mereka. Sevilla memang terbuka untuk menjual sang bek musim panas ini, tetapi enggan menerima tawaran apapun yang berada di bawah harga yang mereka inginkan. Bek veteran asal Romania, Stefan Radu menyampaikan rencananya untuk gantung sepatu di akhir musim mendatang. Dia bergabung dengan Lazio sejak tahun 2008 dari FC Dinamo. Radu adalah pemegang rekor sebagai pemain dengan penampilan terbanyak di klub ibu kota Italia dengan sudah membuat 423 penampilan di semua kompetisi. Ada 99% kemungkinan saya akan berhenti bermain tahun depan, katanya dikutip Football Italia. Mantan pelatih Juventus Fabio Capello turut mengomentari kepindahan Paulo Dybala ke AS Roma. Ia mengaku terkesan dengan langkah Roma merekrut Dybala. Menurutnya, hadirnya Dybala dapat membuat Roma semakin tangguh dan menjadikan peta persaingan kompetisi Serie A menjadi jauh lebih kompetitif. La Hoya akan membawa gol dan assist, meningkatkan potensi ofensif dan dapat berkolaborasi dengan Zaniolo dan Abraham menjadi trio yang tangguh tanpa melupakan Pellegrini, ucap Capello. Barcelona sibuk dan terbilang sukses di bursa transfer musim panas ini. Mereka berhasil mendatangkan pemain-pemain impian. Kesuksesan transfer itu tak bisa lepas dari tangan dingin Matteo Alemany yang menjadi tokoh sentral. Direktur olahraga Barcelona tersebut mendapatkan kepercayaan Juan Laporta untuk memperoleh target pemain yang akan masuk dalam proyek Xavi Hernandez. Ketika Laporta melobi, Alemany adalah orang yang bertanggung jawab untuk kesuksesan setiap negosiasi. Barcelona belum berhenti mencari pemain baru. Dikabarkan Football Espana, El Barça sudah mencapai kata sepakat dengan bek dan kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta. Dengan sisa kontrak setahun lagi, Chelsea meminta biaya tebusan sebesar 5 juta euro kepada Barcelona. Dan kabarnya klub Katalan tak keberatan dengan biaya tersebut. Nantinya, Azpilicueta akan disodorkan kontrak berdurasi 2 tahun. Ada pula opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun secara otomatis, seperti yang dimilikinya di Chelsea. Dikutip Marca, Villarreal telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Edinson Cavani. Nama penyerang Uruguay itu tidak perlu diperkenalkan dan pemain berusia 35 tahun itu tersedia dengan status bebas transfer setelah kontraknya di Manchester United berakhir. Cavani setuju untuk bergabung dengan tim kapal selam kuning, tetapi tim dari provinsi Castelo harus terlebih dahulu menjual pemain. Dalam hal ini adalah Paco Alcacer sebelum kesepakatan dapat diselesaikan. Gelandang Manchester United, Donny van de Beek membela Kapten Harry Maguire setelah bek Inggris itu dicemooh supporter dalam kemenangan 3-1 atas Crystal Palace di Melbourne Cricket Ground. Van de Beek sendiri juga sempat menjadi sasaran kritik dari para penggemar MU dan berharap kaptennya dapat perlakuan lebih baik. Van de Beek mengaku kesal sekaligus bingung. Maguire yang tampil apik kontra Crystal Palace masih saja dihujat oleh fans. Ex-pemain Manchester City Pablo Zabaleta menilai Raheem Sterling tak layak dinobatkan sebagai salah satu legenda The Citizen. Sebagai informasi, selama memperkuat City, Sterling mempersembahkan 11 gelar dengan tercatat tampil sebanyak 337 kali dengan sumbangan 131 gol dan 94 assist. Secara statistik, Sterling layak dinobatkan sebagai salah satu legenda City. Namun, Zabaleta mengatakan tidak karena sikap Sterling yang mengacuhkan penggemar City yang memintanya tanda tangan saat sang pemain menjalani tur bersama klub barunya yakni Chelsea. Newcastle United telah ditolak oleh pemain incarannya Moussa Diaby. Moussa Diaby telah menolak kabar yang menyatakan dia bisa bergabung dengan Newcastle musim panas ini karena dia menyatakan niatnya untuk bertahan di Bayer Leverkusen untuk musim mendatang. Sebagai tambahan informasi, kontrak pemain asal Prancis itu di Bayer Leverkusen masih berjalan hingga 2025 mendatang. Bruno Fernandes memberikan sinyal Manchester United lebih bagus tanpa Cristiano Ronaldo usai menang 3-1 atas Crystal Palace.
CR7 masih diisukan ingin hengkang dari Old Trafford. Sejalan dengan itu, penampilan MU dalam pramusim konsisten bagus. Lewat pernyataannya, Fernandes akan menyatakan MU yang sekarang bisa jadi lebih berbahaya meski tanpa Ronaldo. 3 orang di depan yakni Sancho, Rashford, dan Martial benar-benar agresif dalam menekan. Ketika mereka menekan, mereka membuat garis terakhir menjepit dan membuat lini tengah menjadi sedikit lebih tinggi, ujar Fernandes dikutip dari Mirror. Melalui media sosialnya, AS Roma resmi mengumumkan transfer Paulo Dybala. Seperti biasa, pengumuman resmi oleh AS Roma dibarengi dengan cuplikan video pencarian anak hilang. Sementara itu, Dybala akan dikontrak hingga tahun 2025. Sang striker direkrut sebagai free agent. Jadi, Serigala Ibu Kota tidak perlu keluar dana ekstra untuk membelinya. Manchester United telah mengincar bidikan gelandang baru setelah menemui ketidakjelasan atas transfer Frankie de Jong. Dikutip Tribal Football, MU melirik gelandang Leicester City asal Belgia Yuri Tielemans. Diperkirakan Tielemans akan segera bertemu bos The Foxes, Brendan Rodgers, untuk membicarakan masa depannya. Nottingham Forest tertarik mendatangkan Jesse Lingard musim panas ini. Menurut The Guardian, Forest telah menawarkan kontrak 2 tahun kepada Lingard. Klub pemilik 2 titel Liga Champions itu juga siap memberikan gaji 180.000 pounds per pekan untuk Lord Lingard. Sebagai informasi, Lingard masih belum bergabung ke klub baru setelah kontraknya di Manchester United berakhir. Kisah ketertarikan Arsenal terhadap Arthur Melo nampaknya belum kelar. Dikutip dari laman juvefc.com, The Gunners dilaporkan akan mencoba lagi merekrut sang gelandang di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta masih membutuhkan jasa Arthur di dalam timnya. Stok gelandang meriam London cukup tipis di musim panas ini karena mereka melepaskan Lucas Torreira dan Matteo Guendouzi di musim panas ini. Federasi Sepak Bola Afrika (CAF) telah merilis 3 nama calon pemain terbaik Afrika 2022. 3 pemain itu semuanya berlaga di kompetisi Eropa. Mereka ialah Mohamed Salah dari Liverpool, Sadio Mane yang bermain di Bayern Munchen, dan 1 pemain lainnya adalah kiper Chelsea yakni Edward Mendy. Adapun pengumuman pemenang pemain terbaik Afrika 2022 akan diadakan di Rabat, Maroko pada Kamis 21 Juli waktu setempat. Luis Suarez kini tak lagi memiliki klub setelah kontraknya bersama Atletico Madrid berakhir pada 30 Juni 2022 yang lalu dan tak diperpanjang. Menurut kabar BFB Buzz, bomber senior asal Uruguay itu pun kabarnya ditawarkan ke Borussia Dortmund yang kemungkinan besar akan mencari striker baru sebagai pengganti Sebastian Haller. Sebab Haller akan absen cukup lama untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan akibat tumor testis yang dideritanya. Pep Guardiola mendinginkan rumor yang mengaitkan Neymar dengan transfer ke Manchester City, meski mengakui bahwa bintang Paris Saint-Germain itu merupakan pemain luar biasa. Media Prancis Le Parisien seperti dilansir Goal melaporkan Neymar telah secara langsung ditawarkan ke Manchester City, namun sang manajer asal Spanyol itu mengklaim itu cuma berita palsu. Kepala Eksekutif Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin, menuduh FIFA lalai setelah mengeluarkan aturan yang memungkinkan pemain asing di Ukraina pergi secara gratis hingga 2023. Juara Ukraina ini menuntut ganti rugi jutaan pounds dari FIFA atas hilangnya pendapatan transfer setelah pemain diizinkan untuk menangguhkan kontrak mereka selama 1 tahun karena invasi Rusia yang sedang berlangsung. FIFA mengatakan telah berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan terkait situasi di Ukraina sebelum memutuskan keputusan tersebut, tetapi Palkin tidak percaya mereka berbicara dengan klub Ukraina, Asosiasi Sepak Bola atau Liga Negara. Aaron Ramsey kembali ke Turin usai menjalani masa pinjaman selama paruh kedua musim lalu bersama Rangers. Ramsey tetap berlatih seperti biasa bersama tim selama ini, namun dia tidak diharapkan untuk ikut dalam tur pramusim ke Amerika Serikat. Football Italia menyebutkan bahwa Juventus masih berada dalam pembicaraan dengan perwakilan pemain 31 tahun itu, berusaha untuk memutus kontraknya yang masih berlaku hingga musim panas tahun depan. Adrien Rabiot tidak akan ikut serta dalam tur pramusim Juventus ke Amerika Serikat. Namun ketidakadaannya dalam skuad Juventus untuk tur pramusim ke negeri adidaya tidaklah berkaitan dengan potensi kepergiannya. Menurut laporan dari jurnalis Gianluca Di Marzio, Rabiot tidak dibawa dalam skuad bersama pelatih Massimiliano Allegri karena masalah personal dan itu bukanlah masalah transfer atau cedera.
Juventus resmi mengumumkan kedatangan Gleison Bremer dari Torino. Si Zebra harus merogoh biaya 41 juta euro untuk mengamankan jasa pemain asal Brasil itu yang akan dicicil selama 3 tahun. Bremer akan dikontrak hingga tahun 2027 dan akan menerima gaji bersih sebesar 5 juta euro per musim, seperti dilaporkan jurnalis Italia Fabrizio Romano. Menurut kabar dari Football Espana, Martin Braithwaite belum juga pergi dari Barcelona dan tampak tidak akan pergi sampai kontraknya habis. Sejumlah laporan menyebutkan Braithwaite mencari untung selama berseragam Barcelona. Keputusannya ini membuat klub peminatnya, yakni Rayo Vallecano dan Ajax Amsterdam, tidak bisa melakukan pendekatan lebih jauh. Manchester City ngebet mendatangkan Marc Cucurella dari Brighton pada musim panas ini. Sementara, Brighton hanya akan melepas sang pemain dengan harga 50 juta pounds atau setara dengan 895 miliar rupiah. Namun, City tidak mau menyerahkan 895 miliar rupiah ke Brighton. City hanya mau membayar 30 juta pounds atau 537 miliar rupiah saja. City kabarnya tak akan ngotot memburu pemain ini kecuali Brighton sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh City. Petinggi Inter Miami berbicara tentang peluang timnya bekerja sama dengan Lionel Messi di masa depan. Penting bagi Inter Miami untuk menandatangani sosok seperti La Pulga, tapi bukan perkara mudah tentunya. Pertanyaannya, apakah realistis peraih 7 gelar pemain terbaik dunia Ballon d'Or itu bergabung dengan klub Major League Soccer atau MLS ini? Lionel Messi mencetak gol ketika PSG menang 2-1 atas Kawasaki Frontale pada Rabu dalam laga pramusim pertama mereka di Jepang. Messi, Neymar, dan Mbappe semuanya menjadi starter PSG dalam laga yang digelar di depan 65.000 penonton yang menyesaki Stadion Nasional Tokyo. Messi membuka skor pada menit ke-32, lalu digandakan oleh pemain pelapis Arnaud Kalimuendo di babak kedua. Kazuya Yamamura lalu memperkecil skor bagi tim tuan rumah di menit ke-84. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!